Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring badai mantun heula nya. Katepaan kono tadi. Mang Salam. Mang Salam jualan opak. Kurang kompak. Bilang cakepnya yang kompak atuh. Masih semangat, Bu? Anak muda masih semangat? Ini aki-aki semangat. Mang Salam jualan opak. Jawab salam kurang. Ya semangat. Di samping tadi salempak. Kakuping tapi kurang kom. Ya sekali lagi. Yang semangat, yang kompak. Siap? Siap. Takbir. Hudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'i wila amma ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, guru besar kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Fadil Al-Alim Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jupri. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam kebarokahan. Beliau dan keluarganya selalu disehatkan oleh Allah dengan kesehatan yang barokah, ilmu yang barokah, keluarga yang barokah, anak-anak yang soleh dan solihah, usaha yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk mempersingkat waktu, penghormatan selanjutnya saya kolektif saja. Artinya tidak disebutkan namanya satu persatu. Namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para tuan-tuan guru, para kiai, para ajengan, para asatid yang seluruhnya saya hormati. Setuju tak? Setuju. Lamun seorang-seorang dilatih kalau waktu. Angel. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, aparatur pemerintahan desa setempat yang seluruhnya saya hormati. Baik. Langsung saja, karena saya dikasih waktu cuma 1 menit. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala kekurangannya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Lanjut. Baik, langsung saja. Bu, Pak, tentu kita semuanya sangat amat tidak menginginkan. Bahkan kita selalu berdoa kepada Allah, mohon perlindungan Allah, mohon dijaga oleh Allah, mohon dipelihara oleh Allah dari segala malapetaka, dari segala bencana, dari hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan. Betul? Seperti apa yang telah kita lihat, seperti apa yang telah kita dengar,
seperti apa yang telah kita ketahui bahwa saudara-saudara kita di Cianjur, umat Islam khususnya sekarang sedang dalam keadaan berduka apa bersuka? Dalam keadaan berduka, dalam keadaan sedih, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan menderita. Rumah-rumah mereka hancur berantakan, rata dengan tangan, pengerti meren, ayah ketika meren. Lebih dari 2000 rumah hancur. Kita alhamdulillah rumah masih utuh. Kita harus bersyukur. Yang meninggal dunia lebih dari 300 orang. Dan bahkan banyak mayat-mayat, jenazah-jenazah yang tertimbun reruntuhan bangunan belum bisa diketahui keberadaannya, dan yang sudah diketahui belum bisa dievakuasi. Belum lagi yang terluka, baik luka berat maupun luka ringan. Sedih nggak Bu? Coba kita berpikir, seandainya hal seperti itu, keadaan seperti itu menimpa kepada kita dan keluarga kita, bagaimana perasaan kita? Ayo, sedih apa sedih? Nangis apa tertawa? Masalul mu'minina bitarahumihim wa tawaddihim, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling kasih mengasihi, dalam hal saling sayang menyayangi, itu diibaratkan seperti sebuah tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh kita ada yang sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Walaupun kejadian gempa di Cianjur menimpa saudara-saudara kita, tetap kita pun ikut prihatin. Betul? Sudah nyumbang belum? Alhamdulillah. Kan kata Nabi, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang punya harta benda, maka bersedekahlah, berinfaklah, berjuanglah untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan dengan hartanya. Betul? Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Dan barang siapa yang punya ilmu, maka bersedekahlah, bantu mereka dengan ilmunya. Jadi saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, yang saat ini mereka kehilangan rumahnya, bahkan kehilangan anggota keluarganya, suami dengan istri, istri dengan suami, suami istri dengan anak. Mereka butuh bantuan, bukan hanya berbentuk materi saja, tapi juga butuh bantuan ilmu, butuh bantuan untuk menguatkan keimanan mereka, agar mereka ridho, sabar, tawakal menerima cobaan dari Allah. Jangan sampai mereka frustasi, gantung diri. Naudzubillah min. Bapak Ibu, ini tugas kita semua umat Islam. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan, harus saling menguatkan. Sebab kalau umat Islamnya bersikap apatisme, umat Islamnya bersikap masa bodoh, cuek-cuek saja, tenang-tenang saja, tidak punya perhatian terhadap saudara-saudaranya di Cianjur yang sedang tertimpa musibah gempa, saya khawatir nanti yang masuk ke situ para misionaris. Betul? Betul nggak? Saya khawatir nanti yang masuk ke situ orang-orang Kristen akan memurtadkan mereka. Yo, kita selamatkan akidah mereka, kita selamatkan iman mereka, turun ke lapangan insya Allah. Laskar FPI, kalau di sana menemukan janda pengen kawin, kawin aja udah. Kalau ente nggak mau, kasih sama gua. Angel. Maulaya sholli wa sallim daima
bisa diajak kompak nanya. Tampilnya sesuai. Diajak kompak harus sih banget. Ulangi, siap ya? Siap. Al-Quran yang berjalan Nabi kita Muhammad yang akhlaknya terpuji Nabi kita Muhammad yang namanya di langit Nabi kita Muhammad yang namanya di sorga Nabi kita Alhamdulillah. Takbir. Yang semangat keluarkan suaranya. Ulah pelit di bang sorongnya pelit siapa? Kamu dipentah harta murun. Aing minta sorasi ya keluarkan. Keluarkan, ulah pelit. Pokoknya anu pelit sorana baliknya engap sia. Oh, mentah keluarkan sorana atuh limbung mah sieun mah. Ari kasieun aya. Tapi pelit bang sorage. Eko laptar. Ini komando miholan wae. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Shallu ala Nabi. Siap bela saudara-saudara kita di Cianjur. Siap. Siap menyelamatkan mereka dari pemurtadan. Siap. Siap menyelamatkan mereka dari kristenisasi. Siap. Siap menyelamatkan mereka dari serangan para misionaris. Siap. Mereka saudara kita di Cianjur bukan hanya butuh materi tapi juga butuh ilmu, betul? Maka saya terkesima, saya terharu ketika guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri membagikan uang kepada anak-anak di Cianjur. Kemudian diiringi dengan beberapa pertanyaan tentang keluarga Nabi. Siapa ibundanya? Siti Aminah, dikasih duit. Alhamdulillah. Jangan kayak Jokowi ngasih duit sama Rati aurkun. Pokok maraban hayam. Eta jelema nyaho lain hayamnya gebleguk gitu. Pakai adab dong. Mentang-mentang pejabat rakyat dianggap remeh. Rakyat juga remeh tapi punya hati dong. Punya perasaan dong. Goblok si anjing. Kita punya akhlak. Lah kalau pemimpinnya nggak punya akhlak, bagaimana rakyatnya hancur? Betul? Betul. Terus kan dong ya? Lanjut. Lanjut. Bapak Ibu, jangan lupa, don't you forget. I'm say English. The first last time to God or to Allah Subhanahu wa taala was given as anti lagi betul. Jangan lupa Allah yang maha tahu segalanya, betul? Jangan lupa Allah tidak ujuk-ujuk. Ujuk mangkaning sepret. Allah tidak ujuk-ujuk. Allah tidak sekonyong-konyong. Allah tidak tiba-tiba mendatangkan malapetaka, mendatangkan azabnya baik berupa gempa bumi
baik berupa tanah longsor, baik berupa banjir bandang dan lain sebagainya. Nggak mungkin Allah ujuk-ujuk mendatangkan bencana kalau tanpa penyebab. Nah, kita cari penyebabnya supaya Allah nggak menurunkan azab. Sebenarnya Allah sudah ngasih tahu, cuma oleh karena banyak manusia sibuk dengan urusan dunia, dengan kemewahan dunia, dengan kesenangan dunia, sibuk mereka sampai lupa peringatan dari Allah yang ada dalam Al-Quran. Betul? Mereka lebih mengutamakan urusan dunia. Banyak mereka umat manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mengingkari ayat-ayat Allah. Peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran tidak dihiraukan, tidak diindahkan, tidak digubris. Akhirnya mereka berbuat dosa dengan berbangga-bangga, lalu kemudian Allah murka, Allah datangkan bencana. Yuk kita lihat Al-Quran surat 7. Terus kentong ya? Aing kok bahasa menit. Nanti setelah saya masih ada 3 orang penceramah lagi. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhajir MA anak mantu acingan, bukan maling ayam. Sorry Ji. Ada lagi guru kita Al-Mukarram Ustadz Ujang Abdul Qadir Jailani SPD. Nggak pakai Jailani ya, masih banyak. Lanjut mal hanjakal, mal ngambek, mal ambekan. Ya tambahkan apa ya tuh. Yuk kita lihat Al-Quran surah yang ke-7, surah Al-A'raf, juz yang ke-9 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Hartikan tong ya. Seandainya penduduk suatu negeri, seandainya penduduk suatu kota, seandainya penduduk suatu daerah, seandainya penduduk suatu wilayah, suatu kampung, suatu desa, amanu, mereka semuanya benar-benar beriman kepada Allah dan mampu membuktikan keimanannya kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Wattaqau, mereka bertakwa kepada Allah. Kok cari cingguai sih? Hah? Fokus. Serius. Oh lapar. Sok anu lapar kusim kuring dipersilakan dahar ti heula nam. Geus dahar seuk balik ti heula nam. Nepi ka imah seuk paeh ti heula. Pokona judulna ti heula we geus. Pokona mah lamun acara can beres ditutup doa. Coba-coba anu balik ti heula. Ya. Didoakeun nya kusim kuring ya. Biasanya si kuing doana mustajab ya biasana. Didoakeun sing dicekek kuntilanak. Ayo balik mal. Mendingan balik dicekek kuntilanak mendingan di dieu cicing. Anu balik teh berarti mawa dosana.
jalma-jalma anu masih kene aya di dieu dibawa dosa nu kumaha seug mere tah. Boro-boro orang nanggung dosa batur, dosa sorangan di sabreg ab. Ayo, seug nek baik apa nek beres ya. Ngendong. Ayo orang ngendong di pengungsian. Baik. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, komitmen, konsisten, tetap istiqomah, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, menjaya apa yang Allah larang. Labatahna itu pakai lam taukid. Artinya sungguh. Labatahna sungguh kami akan membukakan, kata Allah. Ini janji Allah. Percaya dengan Allah? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Semua janji-janji Allah pasti akan terbukti. Lapatahna niscaya sungguh kami akan membukakan alaihim kepada penduduk negeri tersebut barakati minas sama'i wal ardh. Pintu-pintu keberkahan dari langit dibuka Allah turun. Alhamdulillah. Pintu-pintu keberkahan dari bumi ditaikkan, dihanjatkan. Kan dihanjatkan banyak nanti. Ditaikkan. Doakan naik atau sorekan apa? Dimunculkan, ditimbulkan. Allah buka seluruh pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk penduduk suatu negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, tidak berani melakukan kemaksiatan, tidak berani melakukan kemungkaran, tidak berani melakukan kejoliman. Akhirnya penduduk negeri itu menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun, negara yang baldatun thayyibatun, negara yang baik, yang makmur, yang sejahtera, gemah ripalo jinawi tentrem kertora harjo insya Allah. Nah ini kuncinya. Tapi kita lihat di penghujung ayat, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kebanyakan penduduk suatu negeri mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka membohongkan ayat-ayat Allah. Bahkan mereka berani melehkan ayat-ayat Allah, menistakan ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran yang disebut ayat qauliyah. Karena ayat Allah ada dua, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersir. Oleh karena penduduk suatu negeri tersebut mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah, mereka membohongkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Fa'akhadnahum, maka lalu kami datangkan siksa kepada mereka. Maka lalu kami datangkan azab kepada mereka berupa gempa bumi, malapetaka, bencana, longsor, banjir dan sebagainya. Untuk mendatangkan semua itu bagi Allah sangat mudah. Enggak perlu waktu lama, 1 detik kun payakun, gempa. Sieun teu? Ayo. Yang biasa berbuat maksiat stop. Yang biasa tara salat stop, sebab ninggalkeun salat kita perbuatan masih bisi Allah murka. Betul? Betul. Takbir. Sholli ala Nabi. Nah, untuk memperkuat ayat yang tadi, yuk kita buka surat 8. Surat Al-Anfal. Juz 9 ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, dan takutlah kalian. Ya cek Allah, orang kita sih kudu aya perasaan sieun. Sieun teh ku Allah. Lamun sia teh sieun ku Allah, sok hirup sakarep dewek. Mau ke barat lu pergi. Mau ke timur lu pergi. Mau ke arah silakan, mau ke selatan silakan. Mau jadi orang baik juga terserah lu, up to you. Mau jadi orang baik juga terserah lu.
Ismasita fa innaka mayit. Kata malaikat Jibril, hiduplah kamu semau kamu, dilarang, tidak terlarang, diperingati. Budak punya mata, buta punya telinga, tole punya hati, mati. Itulah kal an'am, hidupnya seperti binatang. Bahum adol, bahkan mereka hidupnya lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Wa ulaika humul ghafilun, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Siada orang dibelem ke Allah di akhirat selama-lamanya di neraka jahanam. Siada. Ayo kita jaga, bentengi diri kita dengan bertakwa kepada Allah. Siapapun yang bertakwa kepada Allah maka akan selamat dari sentuhan api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Kita hidup di dunia sebentar. Kata Nabi, kun fi dunya adyapan, kunu fi dunya adyapan. Hiduplah kamu di alam dunia ini, jadilah kamu di alam dunia ini seperti orang yang sedang bertamu. Yang namanya tamu pasti akan full. Misal bapak ibu bertamu ke rumah saya, kira-kira bapak ibu akan tinggal di rumah saya selamanya? Enggak, enggak, pasti full. Pulang lamun teu baik-baik kan diusir ku aing. Dia harus pihak 5 pintar bagian yang wasia. Walaupun kejo sia. Sia mah lain tamu. Saya mah saya buka ibah. Tamu teu balik-balik ngurus tunjung. Walaupun kejo aing tah. Ayeuna heure atuh. Heureuy. Pokona lamun amun ka imah aing leuwih di poe kan digawekeun ku aing. Ngapel ku aing, teu nurukung, pecat ku aing tamuna. Nah, jadi kata Nabi, kita hidup dalam dunia ini kunu fi dunya adyapan. Jadilah kamu hidup di alam dunia ini seperti orang yang sedang bertamu. Kita enggak akan tinggal selamanya di rumah tersebut, pasti kita akan full. Sadar enggak sadar, mau tidak mau, setuju enggak setuju, terpaksa enggak terpaksa, siap atau belum siap, apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, kita semuanya pasti akan mati. Siapapun Anda, apapun jabatan Anda, apapun profesi Anda, apapun pangkat Anda, di bintang 1 ke, bintang 2 ke, bintang 3 ke, bintang 4 ke, bintang 5 ke, bintang 6 ke, bintang 7 ke, bintang-bintang di langit ke, tetap apabila ajalmu datang pasti kamu akan mati. Mati bahasa Quran mayit artinya bangke. Kita semuanya akan jadi bangke. Upami ibu maut jadi mantap buru-buru dikub. Belum diantep saminggu bau tetah. Bau busuk. Naon teh eta? Bangke. Maka enggak ada yang perlu disombongkan hidup dalam dunia ini. Betul? Betul? Ingat kita lahir bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Nanti mati pun kita nggak bawa apa-apa kecuali amal sol. Itu yang akan membahagiakan kita dalam kubur. Lihat keterangan dalam kitab Nasail Ibad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man dahulal qabra bila jad maka annama raqibal bahra bila sapina. Barang siapa mati kemudian dikubur, masuk alam kubur, tidak membawa bekal, tidak membawa amal soleh, karena hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsu, malas beribadah, malas sholat, malas ngaji, malas sedekah, malas infak, malas berbuat baik. Ajal kematian keburu mati dikubur, masuk alam kubur, enggak membawa amal soleh, bakaan nama rokibal bahro bila sapina, maka sungguh seakan-akan ia mengarungi lautan samudra yang luas dan dalam tanpa menggunakan nahoda. Dilalap di tengah-tengah lautan sengsara tuh, celaka tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wataku dan takutlah kalian, peliharalah, jagalah diri kalian. Fitnatan akan fitnah, akan malapetaka, akan ajab, akan bencana. La tusibannal ladzina zalamu minkum. Yang bencana itu tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Bencana itu, malapetaka itu, gempa itu, longsor itu, banjir bandang itu tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa saja, tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat munkar saja, akan tetapi orang-orang yang tidak salah pun, yang tidak dosa pun, yang tidak zalim pun, yang tidak berbuat munkar pun, mereka akan kena bencana itu rata. Ibarat
Di antara bapak-bapak, ibu-ibu naik kapal laut 10 orang. Naik kapal laut. Kemudian salah satu di antara 10 orang tersebut ada yang membolongi kapal laut dengan kampak. Temannya yang 9 orang tahu bahwa orang itu sedang membolongi tapi tidak punya kepedulian, tapi bersikap apatisme, bersikap masa bodoh, cuek. Yang penting saya tidak membolongi Akhirnya temannya yang 1 orang yang sedang membolongi kapal dibiarkan, tidak dicegah. Apa yang terjadi, saudara? Kapal itu bolong. Bu, bolong tuh, Bu. Ibu bolong tuh. Berarti gede bolongnya. Lobeh. Jadi inget ke pamajikan hang balik ah. Hayang kiih kintal. Jorok banget sih. Bo, bolong. Kapal itu Setelah kapal itu bolong, apa yang terjadi, saudara? Step by step, kolilan pak kolilan, lama kelamaan seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, lama kelamaan akhirnya kapal tersebut penuh dengan air laut. Akhirnya apa yang terjadi? Tenggelam, celaka. Yang celaka apakah yang membolongi kapal saja, yang lain enggak selamat? Gimana? Semuanya ikut celaka, semuanya ikut tenggelam, padahal yang melakukan kesalahan cuma 1 orang. Makanya ayo jaga kampung kita. Kalau di kampung kita ada kemaksiatan, ada kemungkaran, jangan dibiarkan. Karena orang-orang Islam apabila cuek, diam saja, tidak mau mencegah kemungkaran, tidak mau mencegah kezaliman, tidak mau mencegah kemaksiatan, diam saja, cuek saja, masa bodoh, itu bisa mengundang turunnya azab Allah. Takut tuh, sieun tuh. Kalau azab Allah sudah turun, semuanya kebagi. Lihat di Cianjur, banyak para kiai yang banyak santri-santri yang meninggal, banyak pesantren yang runtuh. Pertanyaan saya, apakah kiai itu berbuat maksiat di Cianjur? Tidak. Apakah santri itu berbuat dosa di Cianjur? Tidak. Mereka ngaji setiap hari. Apakah para habaib di Cianjur berbuat dosa? Tidak. Yang berbuat dosa orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi oleh karena kiainya diem baik, nggak mau mencegah kemungkaran, maka Allah kasih peringatan dengan gempa. Ngerti itu sih ya? Aing ngomong ngerti itu ya? Aing iya aing. Jung sahasi. Manusia yang paling mulia Muhammad. Manusia yang paling agung Nabi kita Muhammad. Manusia yang paling tampan Nabi kita Muhammad. Paling nikmat memandang Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh keluarkan serah koret. Aing kita tadi gogorokan ieu. Baturan aing baturan. Takbir. 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 Terus demi kapaeh takbir. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Cinta nabi. Yuk buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Salah satu diantaranya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sunnah Rasulullah. Siapa orang yang paling hebat ibadahnya? Rasulullah. Siapa orang yang tidak pernah luput tahajudnya? Rasulullah. Siapa orang yang paling bagus akhlaknya?
Siapa orang yang tidak pernah lupa baca Quran? Siapa orang yang paling dermawan? Tapi Rasulullah tetap pimpin perang. Lihat perang Uhud, siapa yang menjadi panglima perangnya? Rasulullah. Perang Badar, siapa yang memimpin perang Badar? Perang Yamamah, siapa yang memimpin perang Yamamah? Dan perang-perang lainnya. Rasulullah aja yang paling hebat imannya, paling kuat tauhidnya, paling mantap tauhidnya, paling rajin tahajudnya, nggak pernah cuek terhadap penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu siapa kita? Siapa kita? Dibangga karakter ustad dalam buruk sebelah gus ya. Ya tadi disebut udah peda kemana-mana di sarung ya tuh. Yang tara lepas sorban, tara lepas peci, jeung mawa tasbih. Begitu kita maca kitab gundul mah kitab saulin, kitab kuning gundul. Teu ngarti. Masa ustad kos gitu? Oh, uing malah ustad ieu, urang ustad-ustadan. Urang lamun kita mimpin tahlil kakak semangat, cuma bayar berkat teh amplopan. Ustad amplop. Dia malah ini di lain, di itu tuh. Di Cibucil, tah di pertigaan Cibucil terus ke arah Cibarusah. Tah pelebah pom bensin Cigutul belok kiri, Gang Mayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir tadi simpuring dipesan ku Kiai Haji Muhajir MA. Tong lami-lami cenah. Kiai mah tong lami-lami dari biasa ceramah. Ya aing biasa ceramah kumaha tuh? Justru geus biasa ceramah mung eureun ieu. Aing mapan kemari ge harita agar acara di dieu kan kita doanya heuh. Ngalah ceramah. Atuh beleguk penitia teh nyaho aing tukang ceramah kita doa gelbuk sama. Salah alamat atuh, salah sasaran. Oh, tukang ojek kita mau pesawat beleguk banget. Ya tabrakan. Nyaho tukang ceramah kita ngadoa. Angel. Terakhir malah launan sorana. Ana saat takallamu bil lugati sundawiyah faqat. Al-akhir ana atakallamu bil lugati sundawiyah faqat. Yang terakhir saya ingin ceramah dengan bahasa Sunda saja. Kieu ibu-ibu, bapak-bapak. Dina hadis anu diriwayatkeun ku Imam Tirmizi. Mendutan. Lu benar. Takbir. Kita nggak jawab, dengan tenudut berarti tenudutan tuh. Oh karelasan. Kakak ngadengnya sorasin ku di selas. Komo aya gempa di dia aya meureun. Tapi Bu biasa we tuh Bu seri lo bari hitut atuh Bu. Ini seri bari hitut kumaha. Ini rame. Oh suladab. Baik. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusikunna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Hadisun rawahu Tirmizi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda la ta'murunna bil ma'ruf. Ini malah punya bias Bu. Ibu-ibu lamun carogena wih di mana-mana sambut punya mawa duit teu mawa duit sambut upami lagi orang mawa tas candak tasna terus bisi haredangan kipasan ku ibu-ibu bisi tiriseun tangkep ku ibu-ibu ya bisi hayang disusut ke sana letakan ke sang ibu-ibu tawaran tilu rupa bade iba pilih haredang ku abdi diibakan digosok-gosok dikobel-kobel apa bade bobo bade bonen bobo bari nen hayu siap apa-apa di tuang ala ku abdi disuapan mah kesumut abdi gitu saat gitu tara kawas laki ima kadang-kadang salaki minta cai nyokotnya sorangan bisa buka suku apa goblok upami ibu masih yang cai kasaraki di leuet sategung eta ibu menang ganjaran salat sunnah 100 rakaat
Tahu ibu nyium kening salaki, sanajan kening salaki na hidung dicium. Eta sore nyium Hajar Aswad. Tah ibu-ibu balik ti dieu nya. Cium Hajar Aswad tadi imah tah. Tarang salaki anu hidung anu aya borokan. Aus meureun. Sunahna 3 kali, Bu. Karak 2, Bu. Oh, sakali deui. Ibu bisa ngitung geuningan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Rasulullah bersabda, Rasulullah memerintahkan kepada kita la ta'murunna bil ma'ruf. Kalian semuanya harus benar-benar menegakkan yang ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan yang baik harus kalian lakukan, kata Rasulullah. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Dan kalian semuanya, hai umat Islam, umatku, kalau kalian di hari kiamat ingin diakui oleh aku sebagai umatnya, kalian semuanya la tanhawunna 'anil munkar. Kalian harus benar-benar mencegah kemunkar, mencegah kejolim, mencegah perbuatan maksiat. Jangan diam saat. Apabila ini tidak dilakukan oleh umat Islam dimanapun, apa kata Nabi? Aula yusikunallah ayyab'asa alaikum iqaba minhu. Kalau ini tidak dilakukan oleh umat Islam dimanapun, mereka cuek, masa bodoh terhadap maraknya kemaksiatan, kejoliman, kemunkaran, masa bodoh. Pasti kata Nabi, pasti satu saat Allah akan mendatangkan azab, akan mendatangkan siksaannya, akan mendatangkan malapetaka, baik berupa gempa, bencana dan sebagainya. Ini kata Nabi. Summa tad'unahu. Kemudian setelah datang bencana, di saat itu kalian berdoa, fala yustajabu. Doa kalian pun tidak didengar oleh Allah. Kalian berdoa pun sambil nangis, enggak didengar oleh Allah, enggak diijabah, karena akibat kita cuek, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Berarti FPI pekerjaannya bagus tidak? Mantap tidak? Perlu didukung tidak? Di Indonesia ormas yang konsisten komitmen menegakkan amar ma'ruf nahi munkar hanya FPI, Front Persaudaraan Islam. FPI yang dulu Front Pembela Islam dibubarkan oleh pemimpin jolim, betul? Silahkan kalian bubarkan, tetap akan muncul FPI baru, betul? Tetap namanya sama FPI, namun kepanjangannya beda. Nanti dibubarkan oleh FPI, Front Persaudaraan Islam. Kita bikin lagi FPI, Front Persatuan Islam. Gampang. Karena ini perintah Allah. 1 juta manusia melarang kita untuk penegakan amar ma'ruf nahi munkar, tidak bisa. Tetap kita maju terus, betul? Walau Jawa taruhannya, betul? Wajib umat Islam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lah ibu, kalau ibu belum bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara luas, minimal tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di dalam rumah tangga. Jangan sampai melihat anak nggak sholat dibiar, bangunkan suruh sholat subuh. Insya terus capek lihat rupina mong sakin kapi haturnya ti al-fakir sim kuring sasiereun sabenyeureun pamugi anu kusim kuring didugikeun ku Allah sing dijantenkeun ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah, ilmu anu disertai hidayah, khususna kanggo pribadi nyalira, umumna kanggo sadayana wargi-wargi. Nada dihapunten boh bilina aya carisan sikuring pondok nyogok panjang juga kirang tata, kirang titik, kirang tutu, kirang adab. Nada dihampun da kumaha atuh da sikuring memang karakter kieu teu bisa dikumaha-kumaha tetep kieu enggeus. Ya ulah coba-coba ngarobah aing geng, tampilin ku aing sia. Macek aing sia. Aing mah ceramah di amplop kajen teu diambil teu naon ieu. Aing teu beki amplop ieu. Amplop ieu harga teungeunah. Dengan ngadahan nasi kebuling ngeunah. Heeh. Ayo orang istighfar heula. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Keluarkan suaranya.
Udah koret ulah pelit di suara ge. Nu ngarokok, paehan teu ngarokok. Maksudna rokokna di mana lain. Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfir. Ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di saat itu kita melakukan dosa, menurut kita tidak ada orang yang melihatnya. Kita lupa padahal Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, dan itu pasti akan ada balasannya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Allah selalu melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, baik atau buruk yang dilakukannya. Allah selalu menjadi saksi atas perbuatannya, dan Allah akan minta pertanggungjawabannya kelak di akhirat dari apa yang telah kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Dosa-dosa kami Engkau ampuni, bersih. Bismillah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Siap tim hadroh, kita berselawat. Apabila suatu kaum berkumpul di suatu majlis, mereka lupa tidak berselawat kepada nabi mereka, maka kana alaihim hasrata yaumal qiyamah. Itu akan menjadi penyesalan buat mereka nanti di hari kiamat. Supaya perkumpulan kita berkah, yuk kita baca sholawat lagi. Siap tim hadroh, siap? Ibu-ibu siap ya? Bu masih semangat? Bu siap? Anak muda siap? Siap. Baik. Ya Rasulullah
bareng semuanya tanpa kecuali yang sedang bengek, kecuali yang sedang sakarat. Selain yang bengek, selain yang sakarat, semuanya ikut. Yuk kita ucapkan, kita sebut nama Tuhan kita Allah 3 kali aja. Siap? Siap. Anu ngarokok payahana lah, anu ngarokok. Maksudnya rokokna lain jelmana, goblok juga dalam babehan mah. Ayo, saya pengen lihat kekompakan umat Islam. Ya. Yuk, siap ya? Kita baca apa? Allah. Kita baca ya Allah ya. Ya. Ayo bareng-bareng. Allah ya Allah. 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 Sekali lagi. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Coba sekarang dalam hati 10 kali aja. Allah, Allah, Allah. Mulai 10 kali dalam hati, jangan diucapkan. Takbir! Demikian dari saya. Hadanallahu wa lakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.